Hai sahabat kompeten, jumpa lagi bersama saya Wulandari dalam acara Ngonten, Ngobrol Kompeten bersama BNSP. Kali ini kita sedang berada di daerah Jawa Timur dan akan berbincang dengan pelaku sertifikasi yang ada di sekitar sini. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti saya. Hai sahabat kompeten, bertemu lagi bersama saya Wulandari di acara Ngonten, Ngobrol Kompeten bersama BNSP. Pada hari ini kita perkenalkan narasumber kita dari LSP MSDM Profesional. Silakan Bapak. Iya, salam kompeten juga buat seluruh permisa. Saya Dwiken Hendrawanto, saya sebagai direktur dari LSP MSDM Profesional. Gitu Mbak. Kita mulai pembincang-bincang kita hari ini ya Pak. Bagaimana awal berdirinya di LSP MSDM Profesional? Berdirinya LSP MSDM Profesional tentunya hari ini sebenarnya didasari pada saat itu saya mengikuti penyusunan SKKNI MSDM di Bogor, Jawa Barat. Ya, waktu itu berkumpul 60 pemerhati sumber daya manusia. Saya mewakili organisasi profesi bidang MSDM, namanya adalah PMSM, Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya. Di sanalah kita menyusun standar kompetensi kerja di bidang MSDM, dan akhirnya dari saya mengenal adanya sertifikasi profesi bidang manajemen sumber daya manusia. Setelah itu saya berkumpul dengan beberapa rekan profesi pemerhati sumber daya manusia, didukung saya sendiri sebagai ketua PMSM, Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia di wilayah Jawa Timur. Kita menyusun dan kita mengadakan beberapa pertemuan dengan para pendiri. Di sanalah kita bentuk dan kita telurkan untuk berdirinya LSP MSDM Profesional. Setelah itu kita juga menyusun tim pelaksana yang nantinya akan bergerak di dalam menjalankan roda organisasi ataupun lembaga sertifikasi profesi ini. Jadi untuk jumlah skema di LSP ini ada berapa kira-kira Pak? Jumlah skema yang ada di LSP MSDM Profesional ini ada 18 skema. Ya, 18 skema. 18 skema. Untuk skema yang diminati oleh masyarakat, kira-kira dari 18 skema itu apa ya Pak? Sebenarnya 18 skema itu rata-rata kita buat memang itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan dari dunia industri. Iya, betul. Jadi kalau dipilih salah satu agak susah. Memang ada yang salah satu yang lebih unggul dari berapa jumlah asesi yang mengajukan sertifikasi di lembaga sertifikasi profesi profesional ini. Tapi saya yakin bahwa semua skema adalah skema yang diminati oleh masyarakat. Gitu. Jadi untuk peluang kerja dari 18 skema ini, peluang dan potensi kerjanya Pak? Kalau peluang dan potensi kerja, melihat peluang dan potensi kerja, saya yakin semuanya sangat dibutuhkan, di mana sekarang ini kan pengelola sumber daya manusia itu kan ada suatu kewajiban bahwa mereka harus bersertifikasi profesi sebagai pengelola sumber daya manusia. Baik, hal ini juga didukung oleh Kepmen 115 tahun 2022, di mana memang itu adalah suatu kewajiban bahwa pengelola sumber daya manusia wajib memiliki sertifikasi bidang sumber daya manusia. Itu Mbak. Saya sebagai direktur dari LSP MSDM Profesional tentunya adalah sangat senang juga dengan mengelola lembaga sertifikasi profesi ini, karena hal ini adalah suatu hal yang memang sangat luar biasa, di mana pengelola sumber daya manusia wajib memiliki sertifikasi profesi di bidangnya. Dan tentunya hal ini akan menambah knowledge atau pengetahuan pengelola sumber daya manusia, di mana dia mengikuti perkembangan di bidang sumber daya manusia ini hingga memperoleh sertifikasi profesi yang sangat diperlukan di dunia industri. Dan tentunya hal ini adalah mendukung dari program pemerintah,
di mana kita harus meningkatkan sumber daya manusia itu mencapai suatu tingkat yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia yang unggul. Salam kompeten. Jadi untuk jumlah asesi Pak, mulai dari berdiri sampai dengan saat ini, kira-kira jumlah asesinya ada berapa banyak? Sejak berdiri hingga saat ini kita kurang lebih udah meluluskan kurang lebih hampir 5.500 jumlah asesi yang udah kita sertifikasi berdasarkan dari LSP MSDM profesional. Untuk keseluruhan skema kira-kira berapa persentasinya Pak? Kalau yang paling banyak memang sertifikasi ini untuk skema HR staff ya, itu kurang lebih hampir kurang lebih 60%. Sisanya adalah mulai HR manager, kemudian hubungan industrial manager HI, ya, kemudian ada beberapa bidang yang lainnya. Skema. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agus Haryanto. Kebetulan saat ini saya sebagai HR Manager di salah satu multinational company yang bergerak di bidang food and beverage. Sebelumnya saya sudah mengikuti sertifikasi HR Manager di LSP MSDM Profesional. Manfaatnya sangat banyak karena itu sangat membantu saya, baik itu di bidang karir maupun di bidang operasional sehari-hari. Jadi ini jujur sangat membantu di dalam aktivitas saya selama menjalankan tugas sebagai seorang profesional HRD. Terima kasih. Mari sertifikasikan profesimu. Salam kompeten. Untuk keberhasilan uji kompetensi Pak, tidak terlepas dari sarana dan perangkat asesmen berupa TUK. Untuk TUK tersendiri di LSP ini kira-kira berapa banyak Pak? TUK yang udah bekerja sama dengan LSP MSDM profesional itu kurang lebih hampir 44 TUK ya. Itu di seluruh Indonesia ya, kita bicaranya seluruh Indonesia ya. Dari jumlah tersebut Pak, apakah sudah memenuhi untuk kebutuhan saat ini? Kita masih mengembangkan juga untuk bekerja sama dengan membuat MOU untuk tambahan-tambahan, karena kita masih ingin menyebar di seluruh Indonesia. Gitu. Untuk jumlah asesornya sekarang Pak saat ini, apakah sudah masuk ke sistem BNSP? Di website kan Bapak ada website BNSP tuh ya, apakah semuanya sudah tercantum di website BNSP Pak? Untuk seluruh asesor yang bergabung di LSP MSDM Profesional semuanya udah memiliki web ya yang terkait dengan BNSP ya, jumlahnya kurang lebih hampir 54 asesor. Demikian konten kita hari ini bersama Bapak Direktur LSP MSDM Profesional. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya, waktunya pada hari ini sudah menyempatkan ya Pak. Semoga LSP MSDM Profesional berkarya terus, maju terus ya Pak, sukses. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adik Dwi Putranto, Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Dalam hal ini akan menyampaikan terkait pentingnya sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi yang Kadin lakukan dan Kadin anggap itu adalah suatu kebutuhan saat ini untuk baik dunia usaha, dunia industri maupun di semua sektor. Sertifikasi profesi ini sangat penting karena kalau untuk dunia industri tentunya sangat jelas bahwa dengan sertifikat profesi yang dimiliki oleh karyawan-karyawan, manajemen perusahaan, ini tentunya akan meningkatkan produktivitas. Ke depan sertifikat-sertifikat kompetensi terkait produk dari industri tentunya ini juga diperlukan, karena kalau mau ekspor, pengalaman dari teman-teman industri di bawah Kadin ini ditanya, ini produk ini yang membuat sudah bersertifikat atau belum? Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi memang ini ke depan ini sangat diperlukan, tidak hanya di industri tapi juga di guru maupun di dosen, karena di Perpres yang baru juga menyarankan untuk meningkatkan kompetensi
dosen dan kompetensi guru tentunya melalui sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh BNSP. Alhamdulillah di Jawa Timur pemerintah provinsi, Kadin Jawa Timur dan teman-teman dari asosiasi Apindo dan lain-lain ini kita bisa bersama-sama untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikat profesi karena ini sudah merupakan kebutuhan. Kami himbau di semua sektor, sertifikasikan profesimu melalui lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi oleh BNSP. Salam kompeten. Mari sertifikasikan profesimu melalui lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi oleh BNSP. Salam kompeten. Nah, itu dia keseruan kita berbincang dengan pelaku sertifikasi di daerah Jawa Timur. Nonton terus Ngonten bersama BNSP. Mari kita sertifikasikan profesimu. Salam kompeten.